Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Depok menjadi salah satu kota pilihan anak muda untuk meneruskan pendidikannya sebagai status mahasiswa, karena banyaknya sekolah tinggi dan universitas yang ada di Depok. Untuk anak muda yang sudah mengenali potensi dirinya masing-masing, mereka bisa dengan mudah melakukan sesuatu sesuai dengan potensi diri mereka. Tetapi untuk mereka yang belum menemukan potensi dirinya, itu yang menjadi problematika anak muda saat ini. Kebanyakan dari mereka menunda-nunda waktu dan kesempatan yang seharusnya bisa mereka manfaatkan untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri. Di dalam video ini, kami akan berbincang dengan mahasiswi asal Depok yang menginspirasi dan dapat membantu anak muda mengenai pengenalan potensi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Halo, aku Novna Nore Susima, lahir di Depok 25 November 2000. Aku sempat menjadi Duta Pemuda Kota Depok tahun 2019. Dulu, waktu masa-masa SMA, aku pribadi yang sangat idealis dan cenderung hanya melihat masa depan dengan satu tarik garis lurus, yaitu menjadi seorang diplomat. Tapi, memasuki masa kuliah, banyak hal yang mendewasakan dan pada akhirnya menyadarkan aku akan makna kehidupan yang lebih dalam. Menurutku, potensi diri itu adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri kita yang punya kemungkinan besar untuk kita kembangkan. Aku sendiri menganalogikan potensi diri layaknya jodoh. Kenapa jodoh? Karena setiap orang pasti punya jodoh. Perjalanan setiap orang mencari jodoh pun beda-beda. Ada orang yang bisa dengan mudahnya tahu apa yang dia mau, tujuan yang dia tuju, arah yang dia mau capai gitu. Begitupun dengan potensi diri. Ada orang yang bisa dengan mudahnya tahu apa potensi diri dia, terus kemana arah yang dia tuju gitu. Tapi ada juga manusia yang butuh waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih besar untuk tahu apa potensi dia, kemana arah yang dia tuju, dan apa sih yang dia mau lakukan di hidup ini gitu. Untuk menggali ataupun mengembangkan potensi diri, cara pertamanya adalah satu, kita harus tahu apa yang kita suka. Bukan tahu sih ya, tapi lebih tepatnya adalah suatu hal yang memang kita suka, yang kita enjoy lakuinnya, yang kita minati gitu. Dan kalau kita udah punya hal itu, tekunin aja terus, lakuin itu terus. Karena menurut aku, konsistensi is the key. Dan biasanya jadi muncul pertanyaan lain gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita suka? Nah, jawabannya adalah mencoba. Karena menurut aku, dengan mencoba, pada prosesnya mungkin kita akan melewati banyak hal yang justru kita nggak suka gitu. Kita akan melewati hal-hal yang ternyata, lah kan sebenarnya aku maunya nyari apa yang aku suka, tapi kok aku justru dihadapkan dengan hal-hal yang membuat aku malah merasa jadi mungkin seperti kurang gitu, kurang dalam arti kok ternyata banyak hal yang aku nggak bisa gitu. Kalau disuruh mendeskripsikan diri di masa lalu, mungkin aku akan mengatakan bahwa aku tuh dulu orangnya cukup terlalu idealis dan cenderung mengkotak-kotakan segala sesuatu termasuk potensi diri. Entah itu alasannya karena mungkin aku yang terlalu percaya diri, atau justru sebenarnya karena aku yang diem-diem menyimpan ketakutan-ketakutan sendiri gitu ya. Itu yang membuat aku akhirnya mikir, cenderung punya pola pikir yang oke, ini yang aku mau, ini yang aku bisa, ini yang aku kuasain, dan aku akan melakukan ini untuk seterusnya gitu. Karena waktu itu aku cenderung berpikir aku suka kegiatan yang mengharuskan untuk ketemu banyak orang, yang ya forum-forum besar gitu ya, dan menurut aku ini aku banget gitu. Jadi kayak udah mencap diri aku sebagai seorang seperti itu dan stop di situ aja. Kalau ditanya siapa sosok yang menginspirasi atau who is my favorite person, aku akan selalu jawab itu dengan jawaban diri aku sendiri.
Mungkin terdengarnya narsis ya, tapi itu ada alasannya. Menurutku, who knows yourself better than you, right? Cuma kita yang tahu perjalanan hidup kita sendiri. Cuma kita yang tahu perjuangannya, lika-likunya, segala kesedihan yang pernah menimpa kita. Cuma kita yang tahu itu. Dan untuk bertahan sampai saat ini, sejauh ini, menurut aku itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa besarnya gitu. Dan itu perlu diapresiasi. Karena kalau bukan diri kita yang mengapresiasi diri sendiri, siapa lagi gitu kan? Mungkin nanti kesannya akan jadi dibilang kayak nanti terlalu membanggakan diri sendiri dong atau gimana gitu. Tapi aku selalu suka sama sebuah quotes yang bunyinya kayak gini. Melangit membumi sama saja, yang penting bersahaja. Dan menurut aku itu benar banget. Sebenarnya belum banyak hal yang aku udah lakuin ke Depok ya. Dikit sebenarnya. Tapi semua itu berawal dari waktu itu aku ikut kegiatan nasional pas SMA. Dan kegiatan itu mengharuskan kita partisipannya untuk melakukan sebuah action project kembalinya kita ke kota masing-masing. Makanya waktu itu aku akhirnya buat sebuah campaign yang bertajuk Depok Peduli Sejarah, di mana di situ aku berusaha untuk meningkatkan kesadaran generasi muda Kota Depok atau masyarakat Kota Depok, dalam hal ini khususnya generasi mudanya gitu, tentang sejarah Kota Depok. Dari sini pun aku belajar banyak banget tentang sejarah Kota Depok, budaya Kota Depok, dan hal-hal yang aku pun sebagai anak yang lahir dan besar di Depok tuh nggak tahu gitu loh. Padahal sebenarnya banyak banget nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari situ, dari sejarah Kota Depok itu sendiri gitu kan. Dan yang terakhir, aku juga pernah tahun lalu ngewakilin Depok sebagai Duta Pemuda Kota Depok itu ke tingkat provinsi, untuk mewakili tingkat provinsi. Dan itu nama kegiatannya adalah Jambore Pemuda tingkat provinsi Jawa Barat gitu. Aku ingat banget waktu itu aku ditanya sama juri di acara Duta Pemuda tingkat Jawa Barat. Aku ditanya, kenapa kamu mau ikut acara ini? Gitu. Ya walaupun sebenarnya waktu itu aku nggak lolos, tapi ini jadi salah satu momentum titik balik di mana aku melihat permasalahan Kota Depok tuh dari sisi lain. Aku jawabnya dengan bilang, saya rela jauh-jauh datang dari Depok ke Bandung karena saya mau menunjukkan bahwa Jawa Barat itu beragam, bahwa ada Kota Depok dengan budayanya yang cenderung lebih condong ke Betawi, tetapi muatan lokal yang diwajibkan di sekolah adalah bahasa Sunda. Sebelum mewakili Kota Depok di Duta Pemuda tingkat Provinsi Jawa Barat, aku terlebih dahulu mengikuti misi budaya KTF UI Radasari Syah ke Belgia dan Belanda. Kalau ditanya pelajaran berharga apa yang aku dapat, pastinya banyak banget. Tapi diantaranya aku ingin meng-highlight bahwa yang pertama, aku belajar tentang komitmen. Dan yang kedua, aku belajar tentang pantang menyerah. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya aku ikut misi budaya berekspektasinya ya udah aku akan menari-nari di luar negeri gitu ya, sambil jalan-jalan, sambil have fun dan sebagainya. Ternyata ekspektasi aku itu nggak sepenuhnya benar, karena ternyata misi budaya itu bukan cuma sekedar tentang menari dan jalan-jalan di luar negeri, tapi kita melalui proses yang sangat amat panjang, sangat amat berliku-liku, banyak dramanya gitu. Hal yang ingin aku lakukan di masa depan adalah aku ingin lebih berani untuk menyuarakan hal-hal yang ada di pikiran aku. Aku juga ingin mengajak lebih banyak orang untuk sadar tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan mempercayai diri sendiri. Karena menurut aku itu adalah kunci di balik kita menemukan potensi diri kita dan menekuni potensi yang kita punya gitu.
Kayak yang udah aku bilang di awal, aku percaya banget kalau setiap orang itu punya jodoh. Maksudnya punya potensi diri. Jadi jangan takut untuk selalu mencoba dan menekuni apa yang kita suka.